Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you okay? Before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Ya, silakan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pray, begin. Finish. Let's see your attendance. I will call your 3 last students identity number. 3 digit name kalian. Hafal name. Ya. Dan ini kan ya ngaca. Oke ya, jadi saya akan panggil ya 3 last your students identity number ya. 3 digit name. Ya, for example TI titik-titik kayak gitu aja ya. T. TI K13. TI 001. TI K07. TIK 09, TI 015, TI 015, TIK 03, TIK 17. TI 048, TI 007, TIK 01, TIK 19, TIP 05, TIP 04, TIK 22, TIK 24, TIK 10, TI 003, TI 022, TI 010, TI 012, TIK 08, TIK 08, TIK 11, TIK 16, TIP 02, TIK 31, TIK 20. Sudah semua yang ada di sini. Ini tercinta tapi sudah sempat ya. Oke, Rega 17 tadi ya. Oke, nah baru ini aja nggak fokus ya. Next apa lagi ya? Saya ya. Apa ya? Gini saya simple game. Karena saya berikan sederhana saja. Ya. Apakah masih relate dengan yang sebelumnya? Yes. Clue-nya adalah the clue is ya, bulan dalam 1 tahun. Clue-nya bulan dalam 1 tahun. Pakai bulan bahasa Indonesia atau bulan bahasa Inggris?
Cluenya adalah bulan dalam 1 tahun ya. Bulan dalam 1 tahun ada 12 ya. Januari sampai Desember. Sekarang bulan apa? Pertanyaannya. Oke, I go to America, and then I go to Malaysia. Kita ulang. Hampir tahu ya benar. Oke, kita akan ulang. Nah, I go to America, and then I go to Gorontalo, and then I go to Nah, saya pergi ke Amerika, lalu pergi ke Gorontalo, lalu pergi ke masjid. Lunas bulan dalam 1 tahun, bulan dalam 1 tahun ya. Oke, saya pergi ke Amerika, lalu pergi ke Gorontalo, lalu saya pergi ke Nah, bulan dalam 1 tahun saya pergi ke Amerika, lalu pergi ke Gorontalo, lalu pergi ke Uruguay, lalu saya pergi ke mana? Sudah. Sudah bisa. Setelah sudah pergi ke mana? Setelah sudah pergi ke mana? Tiongkok bisa. Setelah Tiongkok pergi ke mana? Setelah Tiongkok pergi ke mana? Uruguay, boleh balik lagi Uruguay. Setelah itu pergi ke mana? Sudah lagi boleh ya? Bola next lanjut ya. Saya pergi ke Oman, lalu pergi ke Korea, lalu saya pergi ke saya pergi ke Oman, lalu pergi ke Korea, lalu pergi ke Tiongkok boleh. Setelah itu pergi ke mana? Oman pergi boleh. Setelah Oman pergi ke Belgia. Setelah ke Belgia ke mana? Eropa boleh. Setelah Eropa Rusia. Oh iya. Lanjut, saya pergi ke Amsterdam, ya, lalu pergi ke mana ya? Saya pergi ke Jakarta, lalu pergi ke Amsterdam, lalu pergi ke Nepal. Setelah Nepal pergi ke Uruguay. Setelah itu pergi ke Amerika. Setelah itu pergi ke Iya. Setelah itu pergi ke kita. Indonesia juga boleh ya. Oke, satu kali lagi. Langsung mikir ya.
gitu? Iya. Oke, Belanda bisa. Next pergi ke mana? Rusia. Rusia. Setelah itu pergi ke bukan ya. Setelah itu pergi ke Asia. Itu lebih spesifik lagi. Amerika. Setelah itu pergi ke setelah itu pergi ke Amerika. Oke, setelah Amerika pergi ke Indonesia. setelah Amerika pergi ke Amerika. bisa. Next pergi ke Riau. Indonesia. Riau bisa. Terus Indonesia ya, balik lagi. Masih tidur. Ya, jadi what material we will discuss today? Oke, materi apa yang kita bahas nanti? Materi ini masih mirip dengan kemarin kita bahas simple present ya. Kemarin masih mirip dengan simple present tense. Bagaimana kalau kita menggunakan modal verb dalam simple present? Kemarin masih ingat simple present itu menggunakan verb keberapa? Simple present satu. Nah, bagaimana kita membentuk aktif dan kalimat pasif yang ada kata kerja modal di dalam simple present? Nah, do you remember modal verb? Kita dengar apa itu kata kerja modal? Modal verb atau modal auxiliary verb? Kata kerja modal, kata kerja auxiliary verb atau kata kerja modal. Salah satu saja. What is the example of modal verb? Modal verb. Ini adalah bagian dari kata kerja. Kata kerja kan ada banyak ya. Verb itu ada banyak. Ada kata kerja reguler, irregular. Ada kata kerja transitif, intransitif, ya, yang bisa dikasih objek, tidak bisa dikasih objek. Ada kata kerja to be, ya, SNA, usual seperti itu. Ada kata kerja yang action atau mental verb ya, yang dia berbentuk aksi atau non aksi. Nah, modal verb kira-kira contohnya apa? Will bisa ya, will salah satunya adalah will. Will ya, bukan will. Will. Nah, modal verb atau mungkin kita familiar dengan auxiliary verb adalah kata kerja yang tujuannya untuk menjelaskan beberapa hal. Apakah ini relate dengan kata kerja utama? Ya, jadi modal verb itu memiliki beberapa fungsi yang tujuannya itu adalah untuk menjelaskan kata kerja utama. Modal verb itu tujuannya bisa untuk larangan, ya, untuk penawaran, permintaan, terus menunjukkan kemampuan, menunjukkan tindakan yang akan datang, menunjukkan sebuah keharusan, kewajiban, saran dan sebagainya. Nah, beberapa contohnya adalah kata will, shall, can, must, may, should atau ought to. Satu lagi ya. Nah, that atau has to artinya harus. Nah, jadi fungsinya kata kerja ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Jadi ketika ada subjek, ada modal verb, nanti ketemu verb satu. Nah, misal I will go, aku akan pergi. Nah, di sini modal verbnya akan guna sebagai main verb. Jadi fungsinya dia untuk menjelaskan bahwa aku akan pergi, berarti menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan, bahwa nanti dia akan pergi. Nah, jadi salah satu fungsinya adalah ini.
beberapa fungsi dari masing-masing modal verb ya. Kita sekilas saja. Jadi will digunakan untuk beberapa purposes. Tujuannya ini macam-macam, menunjukkan tindakan yang akan datang ya. Jadi untuk rumus itu subjek, modal, verb satu. Kalau untuk kalimat positifnya, misal I call you, aku nanti mau telepon kamu, atau I call you tomorrow, aku mau telepon kamu besok. They will arrive, mereka akan sampai di bandara jam 9. We will go to the beach ya, this weekend kita akan pergi ke pantai minggu ini. Nah, jadi menunjukkan tindakan yang akan dilakukan. Terus bisa juga menunjukkan niat ya. Niatnya misal, I will do my best, aku akan lakukan hal yang terbaik misal. I will visit our friend, aku akan mengunjungi temanku. I will learn to play the guitar, aku nanti akan belajar main gitar. Jadi menunjukkan niat. Bisa juga menunjukkan janji. Jadi ketika kita janji ya, make a promise with someone, kita bisa pakai ini. I will always love you, aku akan selalu mencintaimu. Atau I will love you forever misalnya. Misal I will never forget you, aku tidak akan pernah melupakanmu misalnya. Jadi bisa menunjukkan sebuah janji. Nah, kita bisa pakai ini. Terus bisa juga menunjukkan sebuah keinginan atau kesediaan. Misal kita ingin menolong orang, I will help you, I will lend you, aku akan meminjamimu. Nah, they will volunteer, dia akan jadi volunteer, dia akan membantu. Nah, konsep apa ya, acara-acara kemanusiaan. Atau menunjukkan prediksi, atau kita memprediksi sesuatu, misalnya benar-benar kayak nanti terjadi. Nah, jadi bahwa apa yang jadi menunjukkan sebuah prediksi, kayaknya nanti titik-titik. Nah, terus bisa juga menunjukkan ya keputusan yang mendadak ya. Kita juga bisa pakai ini. Next ya, shall. Selain membentuk akar, itu kita juga bisa pakai shall. Cuman shall itu terbatas. Shall itu artinya akar, dia tapi cuma terbatas penggunaan subjeknya alif dan ini. Ini terus mau ambil di sini dia pakainya will. Tapi kalau shall itu cuma alif dan ini saja yang digunakan. Jadi kayak kurang luas digunakan karena terbatasnya subjek. Kalau secara tujuan fungsi sama seperti will, cuma dia hanya terbatas di subjek. Ya, mungkin kita pernah dengar kata shall. Nah, di shall meet kita akan ketemu ya di taman nanti siang misalnya. Jadi yang secara fungsi sama dengan will, cuma dia hanya terbatas di subjek. Bisa juga menunjukkan, nah selain itu ya, selain tadi itu menunjukkan future action, intention, ternyata juga menunjukkan saran misalnya. Shall we go for a walk? Bisa nggak pergi jalan setelah makan malam misalnya? Bisa nggak pergi jalan setelah tarawih misalnya? Bisa ya, jadi bisa juga menyarankan, bisa nggak? Nah, menyarankan, mau nggak pergi? Atau biasa untuk menawarkan, tadi yang memberikan bantuan, menawarkan. Shall I carry your bags? Ya bisa aku menawarkan kasih. Atau bisa juga untuk menyatakan sebuah persyaratan. Nah, untuk will dan shall kita akan bahas future saat future. Terus can itu menunjukkan bisa atau dapat can. Nah, bisa juga menunjukkan ability atau kemampuan. Jadi kayak kemampuan dari misal akademik dan akademik, misal I can speak English fluently. Misal ya, nah I can play the piano well, aku misalnya piano dengan atau menunjukkan sebuah kemungkinan. Bisa juga sama kayak tadi will, can kayaknya nanti bisa terjadi. Nah, jadi jawab I will. Nah, the students can come late tonight. Murid-murid itu dapat datang terlambat. The package can arrive tomorrow. Ya, paketnya bisa datang besok ya. Terus bisa juga ketika kita mau ask for permission isi, dan you arrive early in this class, bisa datang lebih awal di kelas misalnya. Can I call you tonight? Bisa tak telepon nanti malam. Jadi seperti itu isi, meminta isi. Bisa juga menyatakan request atau permintaan misalnya. Can I borrow your $100,000? Bisa pinjam 100, bisa pinjam 100.000. Kira-kira kalau kayak gini jawabannya apa? Kalau yes I can, kalau no I
jawabannya selain yes itu banyak ya, alasan-alasan lain ya. Can you help me bisa bantu aku? Can you turn down your volume of TV? Jadi bisa turunkan volume TV nggak? Atau ketika kita ingin memberikan offer atau penawaran, ya, can I give you something to drink? Ya, bisa ambil sesuatu yang minum, nggak bisa puasa. Jadi bisa menawarkan, oh tak masakin, bisa. Atau menunjukkan sebuah larangan yang dia negatif, bisa. Nah, you cannot smoke here, misal kamu nggak boleh, kamu tidak bisa merokok di sini. Students cannot use the cell phone during exam. Jadi, guru tidak bisa gunakan HP saat itu. Bisa juga menyatakan sebuah kebutuhan. Misal, you must wear a seatbelt while driving. Jadi kamu harus pakai sabuk pengaman ya saat berkendara. Bisa juga menyatakan kewajiban. Misal, students must attend online classes regularly. Jadi murid-murid harus ada di kelas ya di hari-hari reguler, misal Senin sampai Kamis. You must pay the bill before leaving dari restoran, harus bayar tagihan sebelum kamu meninggalkan resto. Atau menunjukkan sebuah surat recommendation ya, alasan atau rekomendasi yang kuat. You must see the movie. Kayaknya kamu harus lihat deh. Kayaknya kamu harus lihat filmnya deh. Misal filmnya bagus. Jadi kayak memberikan rekomendasi. Terus memberikan kepastian, misal ya, ini apa ya? The case must be in my bag. Kayaknya ya, atau misal ya, kuncinya tuh harusnya tuh ada di tulis tuh, misal kuncinya tuh harusnya ada di sini. Atau bisa juga menunjukkan sebuah larangan. Ya, you must not smoke tulis area. Kamu tidak harus merokok di kelas ini. The students must ya attend the class on time. Misalnya harus datang ke kelas tepat waktu, misalnya contoh. Jadi masih artinya kudu ini berarti sesuatu yang wajib ya, harus. Selain itu, selain kata mas, kita juga bisa gunakan have atau has to. Mungkin kalian pernah dengar kata have to atau has to yang diikuti verb satu. Itu artinya harus. Jadi selain harus itu tidak harus selalu pakai I must do, tapi bisa juga kita pakai have or has to. Kalau subjeknya she it pakainya has, kalau subjeknya I we they pakainya have. Misal I must go, aku harus pergi ini sekarang. Dengan I have to go, aku harus pergi sana. Cuma dia bentuknya satu pakainya, satu pakai have. Mungkin kita cukup familiar dengan lagu atau subtitle, dia harus selalu pakai have to titik-titik atau I have to go, aku harus pergi. I must go, sama. Cuma dia beda kok, beda bentuk. Terus, nah ini ya bukan nah itu nanti ku, cuma, nah itu juga nih, nih, bolehkah? Boleh. Nah, bisa menunjukkan sebuah kemungkinan. Is may letter. Boleh kalau nanti misal gini, arrive early, dia boleh datang lebih awal jika tidak macet. Nah, the British may arrive tomorrow ya. Setelahnya lebih banyak. Atau bisa juga kita minta izin ya. Kayak I borrow your book atau kayak I borrow your 100,000 bisa balik aja. Permintaan izin bisa pakai ini. Jadi bisa juga menunjukkan sebuah permintaan secara sopan. Biasanya pakai kata please. Itu bisa digunakan bisa di belakang my ask your question. Boleh nggak saya punya pertanyaan? My I have your attention for a moment please. Boleh nggak kita perhatiannya tinggi saja? Terus bisa juga menyatakan kemungkinan he may be the best candidate for his job. Dia mungkin adalah kandidat yang terbaik untuk pekerjaan. The movie may be sold out. Ini filmnya kayaknya sudah terjual dengan jadi sudah terjual habis. Atau bisa juga ketika kita
So itu seharusnya kalau koordinasi butuh, kalau bisa butuh pokoknya ya. Misal siswa butuh masuk OTM, nggak telat misalnya. Kalau so itu seharusnya aku butuh nih, jadi dia lebih apa ya, dia lebih tidak memaksa seperti Mas Rafi atau so itu seharusnya bisa digunakan untuk advice atau saran menyarankan. Misal Yusuf si adalah if you are not failure, jadi kayaknya kalau pergi ke dokter juga nggak baik-baik saja. We should start saving money for our retirement. Jadi kayaknya kita seharusnya perlu menyiapkan untuk masa tua misalnya. Atau ditujukan rekomendasi ya, atau merekomendasikan. Misal Yusuf try di restoran, kamu seharusnya coba ada restoran baru. Itu juga bisa. Atau student should study regularly to well in exams. Jadi murid-murid itu seharusnya belajar dengan teratur agar bisa mengerjakan tes dengan baik saat ujian. Bisa juga menyatakan kewajiban ujian. Nah, dia itu kurang kuat dari kantor masnya, jadi lebih ke kewajiban. Employee should arrive on time for work. Para pekerja seharusnya datang on time saat bekerja. We should apologize for our mistake. Kita seharusnya minta maaf atas segala kesalahan. Atau bisa juga ketika kita punya ekspektasi, we should know the answer to this question. Dia tuh seharusnya tahu loh jawabannya loh, masa nggak tahu misalnya. Jadi ekspektasi kita itu jadi seharusnya tahu. Tapi kayaknya enggak. Kayaknya ini nggak bisa. Seharusnya ini bacanya bagus deh, tapi kok kayaknya atau bisa juga pernyataan bersyarat. If you want to lose weight, you should exercise regularly. Jika ingin turun berat badan, silakan latihan. Kamu seharusnya olahraga secara teratur. Ya mungkin yang makanya banyak cita-cita kurus ya, mungkin yang banyak cita-cita kurus ya ada. Yang kurus. Atau yang makanya banyak kamu tetap kurus. Nah itu loh ya, menyenangkan ya. Jadi menyatakan auto itu kata lain selain tadi sudah seharusnya kita bisa pakai auto. Nah intinya sama kalau pakai su bisa auto juga bisa, cuma mungkin lebih familiar ya sama mas daripada tadi F2 atau S. Nah nanti bisa kalian coba belajar. Terus bagaimana itu bentuk rumus? Bagaimana membentuk rumus? Bagaimana membentuk rumus ini? Ini answer the question. Jadi bagaimana membentuk kalimat aktif? Setiap tenses kan punya pola terus kemarin simple present tense ada subjek verb 1, negatifnya subjek, terus pakai kata bantu apa kemarin simple present? Kata bantu di simple present do dan does. Ketika kita ada do dan verb, kita nggak butuh kata bantu. Jadi, ya, jadi semua modal verb baik will, shall, should, can, must, ought to, have atau has to, maka diikuti verb 1 untuk semua subjek. Jadi subjek ketemu modal langsung verb 1. Tidak ada verb 1-nya itu kalau yang subjeknya sendiri bagian SES, yang subjeknya dari ayu itu bagian SES ya. Jadi untuk membentuk posisinya ketika ada modal tinggal subjek modal verb 1 siapapun subjeknya. Nah itu identifikasi ketika ada modal akan verb 1. Jadi modal itu menghalangi antara subjek dan verb 1 itu berubah kayak di simple present ya pakai S. Nah, kita bisa singkat atau compression itu kayak singkatan. Will not bisa disingkat word. Sumber bisa sudah ya. Nah, salam itu biasanya jarang disingkat, jarang apa ya itu pakai ya. Karena British ya. Kalau British itu biasanya pakai shall.
Nah, bagaimana membentuk positif subjek modal verb 1? Negatifnya subjek modal plus non verb 1. Interrogatifnya modal subjek plus verb 1. Langsung soalnya. Students can play football in this field. Murid-murid bisa main sepak bola di lapangan ini. Oke, bisa disingkat misalnya. Nah, terus next. Oke, kan? Oke. Students must follow the school rules. Nah, jadi murid-murid harus mengikuti aturan sekolah. Oke, yang kedua, follow the school rules. Terus interrogatif, Mas, kamus? Ini bacanya Mas. Murid-murid bacanya Mus. Jadi jangan kebalik ya. Mus students ya. Mus students sudah salah. Mas. Ya, tinggal seperti ini. Jadi kita nggak butuh dua atau das ya. Nggak perlu pakai bukenan, nggak perlu ya. Nggak perlu pakai das juga. My family will go to Jakarta this week. Oke, Yunan itu jadi buat dapat. Air informasi kepada diri, family ya, students should wear a school uniform in regular day. Murid-murid seharusnya memakai seragam sekolah di hari-hari reguler. Uniform ya, in regular. Terus interrogatif. Oke. Kita kembali ke masih desa. Oke, di Goro, Debus ya, Lider, Library. Oke, satu lagi nanti kamu terdekat. Ke sampingnya. Oh iya. Oke.
The schedule. Interrogatif. Bisa salah dua nih. Oke, ya, kenalan. Oke. Kayak positif itu kan diganti P dan the lesson belakang P, the lesson begin ya on the schedule. Bagaimana bentuk pasif? Nah ini, kok satu ini, kok satu ini? Kok cuma sini? Terus bagaimana bentuk pasifnya? Bagaimana kalau modal kita ada pasifnya? Atau bagaimana bentuk pasif ya yang ada modal verbnya dalam simple present? Seperti kemarin ada perubahan posisi yang subjek jadi objek, objek jadi subjek. I jadi me, you tetap you, me jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Atau setidaknya boleh juga mengulang di subjek sebelumnya. Tapi kalau pakai ini juga boleh. Tadi ya disingkat yang tadi. Terus bagaimana kita membentuk pasif? Misal kayak kata kulit-kulit bisa bermain bola, maka nanti bola bisa dimainkan oleh kulit. Atau bisa kulit-kulit harus mengikuti peraturan, tapi peraturan harus diikuti siswa. Atau misal ya guru seharusnya menghukum diri, seharusnya menghukum siswa, misalnya siswa seharusnya dihukum oleh guru, misal seperti itu. Nah, jadi tetap dibalik, tetapi ada modalnya, harus di titik-titik, dapat di titik-titik, seharusnya di titik-titik, atau akan di titik-titik. Nah, untuk membentuk verb 3, untuk membentuk pasif kita butuh verb 3 sama ya. Untuk membentuk positif subjek modal plus B. Di sini tidak diisi kutil ya. Tulisannya tetap B ya, bukan B ya. Verb 3 plus Y titik-titik. Negatifnya subjek modal plus not plus B plus verb 3 plus Y titik-titik. And then interrogatif modal plus subjek plus B plus verb 3 plus Y, jangan lupa tanda kaki. Langsung soal berani. Nah, misal murid-murid dapat bermain sepak bola di lapangan ini. Kita masih pakai yang lapangan. Berarti keterangan waktu dan tempat nggak usah dibalik. Hitungannya saja di belakang ya. Atau mengantung-antung dikit ya. Nah, maka sepak bola dapat dimainkan. Football. Oke, ketiga, oke, by student bisa, by them juga boleh. Nah, oke, in this part. Lagi pengen lakukan. Yuk, negatif ya, football can be played by students. Oke, cannot be. Interrogatif. Oke. B, oke. Students must follow the school rules ya. Maka aturan-aturan sekolah harus diikuti siswa. Ketiga, berarti tambah ini ya, follow by students.
Terus inovatifnya tinggal dibalik sebagai mas, dan terus ya, seperti murid-murid seharusnya pakai seragam sekolah. Oke, atas school uniform ya. Oke, terus di. Nah, ketiganya apa itu? Oke, kali tinggal ikut ya, tinggal ditambah. Mungkin dia sudah pernah. The lesson. Oh, jangan nggak tahu cek ya. Jadi yang bisa dipastikan yang ada. Ini aja, main the lesson. Ini aja, kakak dia. The teacher. Project aja ya. Guru boleh memberikan project. The project. I know. Oke, make ya. Make. If get given by the teacher bisa, by teacher bisa ya. Tinggal tambah project. My God, okay, make the project ya. Students will buy many books for the lesson. Murid-murid akan membeli banyak buku untuk ujian. Berarti many books banyak buku yang akan dibeli oleh siswa. Nah, kalau the exam karena dia sebagai karakter yang akan di belakang, maka many books ya oke, by students ya for the exam. Oke, artinya sama tidak ditambah. Oke, buat ya si ya for the exam. Nominatif ayat posisi dibalik ya. Many books di students will do the test on Friday. Murid-murid akan mengerjakan tes di hari Jumat.
seperti itu. Bagaimana kalau kita gabungkan? Ya. Bagaimana kalau kita gabungkan menulis aktif dan pasifnya sekaligus? Ada aktif positif, buat aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. Nah, murid-murid bisa meminjam buku di perpus. Oke, kira-kira negatifnya gimana? Students cannot, oke ya, students ya, cannot turun the books in the library. Murid tidak bisa pinjam buku di perpus. Terus interrogatifnya, oke, ya, can students turun the books in the library? Oke, nah, terus bagaimana bentuk kasih buku-buku bisa dipinjam siswa di perpus? Bentuk scan B, oke, dari students ya, in the library. Terus negatifnya, tinggal tambah not ya. Nah, interrogatifnya, then again the books be borrowed by students in the library. Oke, seperti itu. Anak-anak harus ikut lomba game. Children, okay, must not negatifnya must pasifnya kompetisi games harus diikuti anak-anak. Mas, oke, pakai D ya reguler. Kali dom bisa, kali children bisa. Terus negatifnya berarti tinggal tambah. Terus negatifnya tinggal ya mas. Mas, the game competition usually by the children. Nah, jadi seperti itu. Nanti untuk tugas-tugasnya kayak gitu ya, aktif positif saja. Nanti silakan coba aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. Nanti ada beberapa soal bisa coba dikerjakan. Nah, next, nah multiple choice ya, changing from active into passive sentence ya. Choose A, B, C, D. Oke. Salah can finish the project kayak itu. Salah bisa menyelesaikan project itu besok. Nah, yang B, dapatkah project diselesaikan oleh Sarah besok? Jadi can finish jadi can be finished. Nah, kuncinya di situ. Pas soalnya lihat dan aja. Manajer akan menyetujui permintaanmu segera. Nah, yang akan permintaanmu segera ya? Akan permintaanmu disetujui oleh manajer segera. Ya, kata kuncinya kalian perhatikan modal sama verbnya. Ya, nanti itu tinggal kalian coba balik terus sesuaikan terus di pasif. Nah, ya, maka will terus be approved.
You should follow the instructions. Maka instruction lupa. Nah, kalau misalnya, kira-kira bagaimana mengerjakan besok dari instruction kiri follow by you kira-kira. Untuk susah ya. Mereka mungkin menawarkan promosi juga. Mungkin kamu akan ditawari promosi oleh mereka. They will offer a promotion by the next month. Students must complete the section by Friday. Murid-murid harus menyelesaikan tugas di hari Jumat. Haruskah tugas itu diselesaikan oleh murid di hari Jumat? Gimana kalau langsung positif kali itu berarti bahwa susah harus negatif dulu. Di situ barang-barang. Terus saya mengirim barang-barang persemakan barang-barang besok tidak akan dikirim. Akankah apabila barang-barang itu dikirim oleh perusahaan besok yang mestinya jadi impor tidak atau bukan? We will send you the report by email. Kita akan mengirim minggu laporan dengan email, by email, lewat email. Will the report be sent to you by email? Nah, ini kedua ketiganya itu pakai T. Nah, jangan yang ini sudah dalamnya pakai itu terlalu berhasil ya, modal cukup satu aja. Wes mulai. Oke, so your application is submitted. Mungkin kan tugas itu diberikan kepada kamu oleh manajer. Oke ya, apakah yang dari departemen the software issue ya, dari pihak ini bisa menyelesaikan masalah software, and the software issue resolve ya. Nah, ini reguler ya, baik. Problem akan mengembangkan aplikasi baru, maka aplikasi baru akan dikembangkan. Apakah aplikasi baru akan dikembangkan? Yang will be developed ya. Jadi setelah will pasti objek gitu. Password diupdated by user regularly. Oke ya. Oke ya. Cara dengan administrator jaringan mungkin terkonfigurasi pengaturan server. Apakah server akan dikonfigurasi? Apakah data perlu diberikan oleh karyawan setiap minggu atau mingguan gitu? Karena
Katanya minggu. He worship. People better. Gak bisa, karena apa? Nah, play bermain apa? Nggak jelas ya, tidak ada jawabannya. Kan yang harus dibalik itu yang ada objek. Kalau nggak ada objek bisa nggak dibalik? Nah, main offset kan nggak bisa. Offset itu di luar. Nah, tadi nggak ada jawabannya. Mungkin soalnya kayak gini ya, gitu ya, terus gitu ya. Seperti itu bisa. Nah, jadi yang bisa di objek, yang bisa dibalik itu ada objeknya. Kan nggak ada objek bisa nggak dibalik? Kan nggak bisa. Nah, seperti itu ya, buat pengecar aja ya. Udah langsung selesai ya. Oh iya. Gampang nih. Ini ada jawabannya. Untuk next UTS ya, mungkin soal-soal akan dilihat dengan dunia ini ya. Nah, seperti itu kita yang dari programmer developer mungkin akan dilihat dengan seperti itu ya. Nanti untuk kita bikin soal sebelum UTS, mungkin UTS nya juga yang kosakata sisanya kalian lihat dengan komputer atau sama TK. Susah kan kalau positif berubah interrogatif ya. Berarti ini kayak bagi tadi yang Jepang. Saya tadi belajar. Nah, ya, saya ada interrogatifnya itu ya asalnya dari sini. Nah, ini kan semua interrogatif. Nah, dia jadi tadi bisa. Coba kalau misalnya ini kita buat aktifnya. Go for a walk after dinner. Nah, itu enak nih dibalik gampang ya. Terus misalnya coba ini, bagaimana positifnya? I shall open. Oh, kita dibalik kok. Shall be ordered pizza for dinner. Maka we shall order. I shall get you this. Shall I carry your bags for you? Misal I shall carry your bags. Jadi ganti kali. Shall we lend you some money? We shall lend you some money. Seperti itu. Can you arrive early in this class? Maka you can arrive early. I can call you tonight. We can go to the bar. Tinggal seperti itu. Can I borrow your 100,000 rupiah? Berarti I can borrow your. Nah, tinggal seperti itu. Karena ini gampang ya. Tapi kalau saya dibahas ya memang kita harus gampang. Next itu soal mungkin saya pakai begini aja ya. Jadi mungkin begini semua begini ya. Bukan soal gitu ya. Seperti itu. Jadi ada banyak latihan soal seperti ini. Kalau ada modal itu kalian coba bisa buat negatif, buat interrogatif, atau buat pasifnya. Pasif soalnya negatif, interrogatif. Nanti di luar kepala. Karena soal kita ketika nanti kita ujian itu soalnya lancar. Soalnya lancar ya. Seperti itu. Next, I think this all is within the day. See you next week. Insya Allah.